Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Oh, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini, oh, untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus menyembah, memimpin kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini, oh, untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Kuduskan, oh, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini, oh, untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Kuduskan, haleluya, kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini, oh, untuk kami menyembah, dan segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, biar Roh Kudus bekerja memimpin kami semua.
kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Mari masuk dengan hati yang sejahtera dalam Tuhan, hati yang percaya penuh pada Tuhan, bahwa Tuhan yang pegang segala sesuatu, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kemampuan. Letakkan semua kekhawatiran, ketakutan, keraguan-raguan. Dan mari pandang Yesus, dialah segala-galanya. Mari datang pada Dia, sekali lagi katakan, ku tidak takut. Oh, ku tidak takut. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Oh Tuhan, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu, haleluya. Yesus
tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu. Amin. Yesus memberiku, oh, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Pegang Tuhan, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Ada kemenangan dalam-Mu Tuhan. Ya na 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 na, ya na na. Ale 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 haleluya. Haleluya, kemenangan, kemenangan di dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ya la 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 ya la musafir. Ale ale haleluya. Ale ale haleluya. Terima kasih, terima kasih. Ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama. Ya na ya na 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 na. Ya da 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 ya
Kau yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Ya, haleluya. We worship, 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 worship. There is love in your presence, there is power in your presence, there is strength in your presence. Oh, you make me strong, you make me able, you make me glad, you make me joy, you make me peace. Hallelujah, in your presence. Hallelujah. Terima kasih ya Bapa, ya Bapa. Kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Oh, 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 oh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hallelujah, 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 hallelujah. Shadabayarabayarabaya, shadabayarabayarabayarabayarabaya, shadabayarabayarabayarabayarabayarabaya. We love to love you. We love you, Lord. Kau yang besar, Kau yang layak. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ini doaku. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Kau, Allah perkasa. Ku sanjung tinggi Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah. Ku sanjung tinggi Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu dia. Haleluya, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi Namamu di hidupku, Tuhan, tiada lain. Hanya Kau satu dia. Ku sembah Engkau, Allah perkasa. Ku sanjung tinggi Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, haleluya, haleluya. Hanya Kau, tiada yang lain. Engkau yang layak dipuji, Tuhan, ada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama,
Kami puji, puji, puji nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau. Tuhan, tiada yang lain. Kaulah satu-satu di hati. Oh Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Engkau, tiada yang lain. Hanya Engkau, kekasih. Praise your name, O God. Jesus, Jesus, I want to worship. Thank you, thank you, thank you. Sharabayarabayarabayara. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise.
Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Sweetest tremble, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your spirit once. Fill this temple, Lord. Fill this temple, Lord. Fill this temple, Lord, with your spirit once again. Inilah yang kuremukan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan semua manis dengar Tuhan, dan hatiku bersuka inilah yang kuremukan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan semua manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau
dengar, Tuhan, semua manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis, manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan, semua manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karenamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami bersuka hanya karena Engkau, yang memberi sukacita, sukacita dan damai sejahtera. Bagaikan Daud kami menari, nari, nari di hadapan Tuhan yang lebih besar dari segala-galanya. Ya na 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 na. Pujian syukur hanya bagimu. Let the joy, the joy, the joy, the joy, the joy of the Lord is your strength, is your strength. Sukacita, sukacita mengalir, mengalir, mengalir. I love you, I love you, I love you. I love, I love, I love, I love, I love you, I love you, I love you, Jesus. I love to love you, I love to live for you. Hallelujah. I love, I love. I love you. I love you, I love you. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Sebab Engkaulah kenyataan Kristus bagi kami. Engkaulah yang menghadirkan Yesus di tengah-tengah kami. Berkaryalah, bekerjalah dahsyat dan makin dahsyat. Kami terlalu percaya bahwa dalam hadirat Tuhan ada firman yang hidup. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pemulihan, ada jalan keluar, ada kesegaran yang baru, ada teguran, ada nasihat, ada arahan, ada tuntunan. Dan biarlah kami hidup dari kepenuhan firman itu. Dalam nama yang paling kami cinta, kami sudah berdoa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang mencintai Dia, sama-sama kita katakan, amin, amin. Dengan hormat, silakan Pak Budi. Shalom, selamat pagi. Semua bersuka cita pagi ini.
Amin. Pagi ini kita belajar bersama ya firman Tuhan. Kalau saya boleh beri tema, ya temanya rencana Tuhan yang terindah bagi kita. Amin. Saudara percaya rencana Tuhan dari setiap hidup kita itu adalah yang terbaik? Memang tidak sama rencananya dan waktunya tidak sama. Tapi ujung-ujungnya adalah terbaik dalam hidup kita. Amin. Kita baca bersama Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Bisa ditayangkan ya? Kita baca bersama ya secara perlahan-lahan ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kemudian yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saya percaya firman ini mungkin sudah beratus-ratus kali ya kita baca ya, dan saya percaya juga sebagian dari Bapak Ibu di sini mungkin sudah hafal malah ya. Tapi kita akan mengulangi firman ini dan kita akan belajar buka satu persatu ya. Jadi kalau di ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi diberkati kalau orang itu mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Karena saya percaya Tuhan itu mau diandalkan, bisa diandalkan dan mampu diandalkan. Itulah Tuhan kita ya. Jadi Tuhan kita tuh mau diandalkan, bisa diandalkan, dan mampu untuk diandalkan. Dan orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Amin, saudara? Nah ini firman yang pertama. Yang kedua ayat 8, tapi kita baca dulu. Ia akan seperti pohon yang ditanam. Seperti kita ini ditanam, tapi di tepi aliran air. Nah untuk bisa mengandalkan Tuhan, dan berharap pertolongan Tuhan, ada syaratnya. Kita harus ditanam dulu. Ditanam di tanah. Kalau ditanam di tanah itu seperti apa kira-kira ya? Kalau misalnya ya kita ditanam di tanah. Kan kita sering ya, mungkin saya masih dulu tuh pernah menanam ya, biji-bijian ya. Kadang-kadang saya makan sesuatu buah itu kadang-kadang kalau enaknya, waduh kok enak sekali ya. Kepingin bijinya tuh saya tanam gitu ya. Jadi saya tanam di tanah gitu, ya, untuk saya bisa menikmati lain kali bisa bertumbuh. Nah, arti ditanam itu, namanya kalau kita ditanam ya, kan kita tadi ngomong firmannya, ditanam di tepi aliran air. Tapi ditanam, kita seperti kita ini ditanam. Nah ditanam tuh kan, tidak enak ya, seperti mati kita ya. Coba kita di dalam tanah, kira-kira seperti apa sih kita ini kalau di dalam tanah? Mau maju ke depan nggak bisa, mau ke belakang nggak bisa, mau ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa ya. Semuanya nggak bisa ya. Seolah-olah terjepit ya kita ya kalau di dalam tanah ya. Jadi seperti orang yang nggak bisa bergerak, nggak nyaman gitu ya. Seperti mati, terhimpit gitu. Kadang-kadang kita mengalami hal yang seperti itu ya. Saya pun pernah mengalaminya. Dan Tuhan membiarkan kita kadang-kadang mengalami hal seperti itu. Memang manusia kadang-kadang harus dipaksa mengalami hal seperti itu ya. Tapi dengan tujuan baik ya. Nah, coba kalau ditanam ya. Jadi posisinya itu kalau ditanam itu tidak bisa kemana-mana. Mau ke depan, mundur, maju, kanan, kiri tidak bisa. Posisi tidak bisa bergerak. Bisanya cuma menerima ya. Biasanya apa? Saya kalau menanam itu saya sirami air. Berarti bisanya dia cuma menerima ya. Seperti Maria, contohnya seperti Maria dan Marta. Marta komplain terus ya kepada Tuhan ya. Tapi Tuhan ngomong bahwa Maria ini posisi yang terbaik dan teramat baik. Posisi yang menerima ya. Menerima. Jadi kita ini dipaksa kadang-kadang untuk seperti Maria, hanya bisanya menerima. Nah gimana kita kalau tidak mati,
dalam kedagingan kita mau bisa mengandalkan Tuhan, sulit. Pasti pikiran kita ini punya rencana terus ya. Rencana Tuhan sama rencana kita ini sama-sama gitu ya. Sulit kita ini manusia. Kalau tidak mati mengandalkan Tuhan nggak bisa. Kadang-kadang tidak sadar pikiran kita ini muter terus saudara ya. Persoalan ini kita mau mengandalkan Tuhan, ngomong kita, percaya. Kita mengimani, saya mengandalkan Tuhan deh. Doanya juga sama, saya andalkan Tuhan. Tapi setelah doa mikir lagi saudara, nggak mati kita ini. Loh gimana caranya mau bisa diandalkan Tuhan, bisa berharap kepada Tuhan kalau kita tidak mati dulu. Kalau terus muter pikiran kita ini. Jadi makanya kadang-kadang kita nih dipaksa sama Tuhan untuk posisi tidak bergerak, saudara. Supaya kita nih belajar hanya menerima saja yang baik dari Tuhan. Kadang-kadang memang harus dipaksa ya. Posisi yang tidak bisa kemana-mana ya. Posisinya kalau orang ditanam itu bisanya hanya bergerak ke atas. Coba kalau biji. Ujung-ujungnya dia ke atas loh. Timbul sedikit ya. Bisanya ke atas. Setelah kita siramin air terus ya. Jadi menerima terus sesuatu yang baik. Terus seperti Maria menerima yang baik. Ujung-ujungnya kita hanya bisa melihat ke atas. Jadi kalau orang yang terhimpit seperti kita ditanam, itu hanya bisa melihat ke atas. Akhirnya kita bisa ngelihatnya kepada Tuhan ya. Karena kadang-kadang kita perlu dipaksa ya, untuk tidak bisa gerak kemana-mana sampai melihat ke atas. Kalau selama kita bisa bergerak ke kanan, ke kiri, kita tidak melihat ke atas. Kita tidak mengandalkan Tuhan dulu, kita mengandalkan yang lain dulu. Itulah kita ya. Mungkin tetangganya kita, mungkin orang tuanya kita yang bisa diandalkan, mungkin kenalan pejabat. Misalnya ya, oh penguasa di Surabaya ini, misalnya. Selama kita tak terhimpit, tidak bisa kemana-mana, kecuali kita sudah ditanam, baru kita bisa ke atas melihatnya. Ya kita perlu kan ya. Jadi posisi itu posisi menyalipkan daging. Ya ditanam itu, karena apa? Firman pertama sebelum kita menikmatin semua, kita harus ditanam dulu. Baru semua yang baik yang kita terima ya, setelah ditanam ya. Tapi perlu ditanam dulu. Bukan langsung melihat, menikmati semua yang baik, enggak. Ditanam dulu. Jadi ditanam itu posisi menyalipkan daging ya. Jadi barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita ini dituntut untuk berubah dulu, untuk mati. Kemudian dalam firman Lukas 9 ayat 23, sebelum kita membahas selanjutnya itu, kita bahas dulu, kenapa kok kita harus mati? Baru bisa mengandalkan Tuhan. Jadi katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Jadi kita ini kalau mau ikut Tuhan, itu harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari, bukan setahun sekali. Setiap hari. Menyangkal diri dan memikul salib setiap hari kalau mau ikut Tuhan. Menyangkal diri itu yang seperti apa? Menyangkal diri itu berarti tidak fokus kepada diri kita sendiri, tapi fokusnya kepada Tuhan. Tidak fokus untuk identitas kita di dunia, tapi fokusnya kita adalah sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Tuhan. Jadi itu menyangkal diri seperti itu. Jadi kita lebih mementingkan kerajaan Tuhan. Kemudian memikul salib. Memikul salib itu seperti orang yang dijatuhin hukuman mati ya. Mati terhadap ambisi kita. Ya. Mati terhadap nilai-nilai dunia. Mati terhadap dosa. Mati terhadap sifat-sifat kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya, gampang marah. Mati terhadap marah. Mati terhadap gampang tersinggung. Apalagi saudara, sifat-sifat kita. Coba diingat. Supaya kita ingat, supaya kita bisa mulai mencerna. Kita harus berubah apa setiap hari. Karena Tuhan mengatakan harus setiap hari menyangkal diri dan memikul salib. Jadi setiap hari harus mematikan.
sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Mungkin mati terhadap yang suka menyalahkan orang lain. Sukanya menyalahkan orang lain, kita harus mati terhadap itu. Mati terhadap sombong. Mati terhadap kesombongan. Nah, ini yang dibenci Tuhan. Mati terhadap kikir. Kikir juga sama, saudara. Mati terhadap kepentingan diri sendiri. Loh, kepentingan diri sendiri itu kelihatannya kesalahan atau dosa yang ringan ya, tapi disamakan Tuhan tuh dengan penyembahan berhala loh. Kepentingan sendiri sama dengan penyembahan berhala. Mati terhadap semua hidup kedagingan kita. Mati terhadap nafsu kita. Mungkin mati terhadap yang biasanya kita suka ngomel ya, harus mati juga ya. Yang tidak terasa ya, suka ngomel itu kan tidak terasa. Jadi setiap hari, untuk kita bisa mengandalkan Tuhan, ini yang diperlukan. Ditanam dulu, harus mati dulu. Tidak bisa bergerak kemana-mana, hanya melihat ke atas. Ya toh, orang ditanam itu kan cuma bisa tumbuhnya ke atas, tidak bisa ke kanan, ke samping, ke kiri, nggak bisa. Kita dijepit oleh tanah, bisanya hanya ke atas kita. Jadi kita posisi mati, menerima saja dari Tuhan, kita harus mati dalam kedagingan kita. Itu yang dikatakan melalui firman ini. Baru bisa kita selanjutnya menikmati pertolongan Tuhan. Makanya dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam hidup kami. Jadi kami senantiasa tuh setiap hari membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Jadi kami ini harus sama-sama mati bersama Kristus dan bangkit dalam kehidupan Kristus bersama Tuhan juga. Jadi Yesus harus mati dalam tubuh kami dan kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam hidup kami. Itu yang seringkali kita sulit lakukan. Kita ini mau minta pertolongan Tuhan, tapi masih pakai gaya lama kita, gitu loh. Pakai pikiran kita, ya, pakai kekuatan kita, ya, pakai kemampuan kita. Dan posisinya posisi kita tidak berkenan, tapi mau minta tolong Tuhan. Apa bisa, saudara? Sulit, ya. Jadi makanya harus ditanam dulu. Makanya ada firman yang mengatakan, sebab selama masih diam di kemah ini, di dalam tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru, tanpa mengenakan yang lama. Kita ini mau pakai pakaian yang baru, hidup baru, tapi pakaian yang lama, hidup lama ini tetap dipegang oleh kita. Nah ini yang sulit, makanya kita tidak maju-maju. Gak bergerak, jadi jalan di tempat kita. Jadi ikut Tuhan itu bukan lamanya waktu. Ada yang 10 tahun diam di tempat, ada. Ada yang setahun, waduh, begitu luar biasa majunya ikut Tuhan. Nah, kalau kita mau hidup dengan manusia baru, tapi manusia lama tetap tidak kita buang, tetap dipegangin terus. Dan setiap hari, firman Tuhan mengatakan, kita harus mati setiap hari. Kalau enggak bisa, saudara. Enggak bisa minta pertolongan Tuhan, enggak bisa berharap kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah bisa melewatin ini, dan kita mau ditanam, kita mau ditanam dan mati bersama Kristus, supaya hidup Kristus nyata dalam tubuh kami, barulah kita bisa menikmati firman yang lain. Dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam. Ia itu berarti kita ya, yang ditanam. Kita harus mau ditanam ya. Setiap hari kita harus mati terhadap kedagingan kita. Tapi ditanamnya, untungnya kita di tepi aliran air.
Berarti apa saudara? Setiap hari mendapat pertolongan Tuhan ya, aliran air mendapat pertolongan Tuhan setiap hari. Bukan ditanamnya kita di tempat yang gersang ya, ditanam di padang pasir gitu misalnya. Nah ini saudara. Tapi ini ditanam di tepi aliran air. Berarti setiap hari mendapat pertolongan Tuhan. Sama dengan kalau kita ngelihat kehidupan hamba-hamba Tuhan yang pernah kita baca, termasuk Yusuf misalnya ya. Wah itu kan gak enak hidupnya itu. Susah sekali hidupnya. Dibuang, masukkan sumur, dijual kepada Potifar, masuk penjara. Gak nyaman. Tapi karena dia ditanam di tepi aliran air, lihat mendapat selalu pertolongan dari Tuhan. Di tempat Potifar dijadikan pembantu. Karena dapat pertolongan Tuhan, diangkat menjadi pimpinan di rumahnya. Bayangkan, seolah-olah manajer rumah tangga ini. Ditaruh di penjara. Wah ini paling tidak enak lagi nih ya. Dijadikan oleh kepala penjara, orang kepercayaannya untuk mengontrol orang penjara, bayangkan saudara. Nah itu kalau ditanam kita ini ditanam di tepi aliran air karena. Jadi masih ada selalu pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan meskipun kita ditanam. Seolah-olah tidak bergerak, tapi kita tidak terasa ditolong Tuhan. Kemudian tidak akan mengalami datangnya panas terik, saudara. Dan daunnya tetap hijau. Tetap subur kita ini ya. Dalam kondisi seperti tidak bergerak tapi kondisi subur. Tidak khawatir akan tahun kering, pasti dong. Karena selalu ada aliran yang baik dari Tuhan. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, ini yang Jadi, kalau seperti ini dikatakan Tuhan, posisi dimanapun kamu dalam kondisi saat ditanam maupun sudah keluar, tetap menjadi berbuah, tetap menghasilkan buah. Jadi anak-anak Tuhan dituntut untuk selalu menghasilkan buah dalam kondisi apapun. Terus berbuah kita. Buah-buah roh kita terus harus melimpah, buah-buah roh kita. Setiap hari harus melimpah. Dalam kondisi susah, tidak susah, kondisi susah dan senang, buah roh harus terus melimpah, mengalir melalui hidup kita. Buah roh itu apa, saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, tapi ingat ya, tidak boleh hanya hafal ya. Setiap hari kita harus mengalirkan, keluar dari hidup kita 9 buah roh itu harus mengalir. Jangan hafal, tapi dilakukan. 9 buah roh ini keputusan. Kita mau melakukan atau tidak itu keputusan kita. Gak akan bisa kita menghafalkan, mengalirkan buah roh itu kepada orang lain tanpa kita memutuskan, saya mau melakukan 9 buah roh ini hari ini kepada orang lain. Gak bisa terjadi. Jadi itu keputusan kita. Itu bukan karunia, tapi harus diputuskan. Saya mau sabar gitu. Itu kan keputusan dong. Terus ada orang yang menjengkelkan gitu. Misalnya nanti saudara keluar dari sini, terus tahu-tahu ditabrak saudara ya. Saudara tidak salah, ditabrak gitu. Nah itu kan keputusan, saudara mau marah atau pada saat sudah mau kata-kata kasar, wih 9 buah roh ya. Itu kan keputusan enggak itu? Keputusan dong. Atau langsung sikat saja. Matamu enggak ngeliat, nah gitu misalnya gitu ya. Nah, atau ngomong, lupa, enggak batal Tuhan. Matamu batal. Mengasihi jadinya ya, murah hati jadinya. Itu keputusan. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari ini keputusan kita. Kita tidak bisa. Tuhan, tolong, tapi kita tidak memutuskan, nggak bisa. Kita harus juga ikut andil memutuskan. Itu yang harus dilakukan. Kalau kita sudah bisa melakukan itu,
Nah, itulah baru kita bisa mengandalkan Tuhan dan berharap pertolongan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Jadi ada faktor kita juga yang harus kita lakukan. Jangan saudara minta terus kepada Tuhan, komplain kepada Tuhan. Tapi saudara tidak berubah-berubah saudara. Tuhan gak mau jawab-jawab doaku nih Tuhan. Setahun poso Tuhan gak jawab. Gitu. Misalnya saudara. Nah kita tidak sadar. Kita gak sadar. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, kalau kita sudah bisa melewatin ini, ya, orang yang mengandalkan dan berharap pada Tuhan itu harus menjadikan Tuhan fokus dalam kehidupan kita. Harus fokusnya kepada Dia. Harus fokusnya kepada kebesaran Tuhan. Kalau kita tidak berfokus kepada kebesaran Tuhan, sulit juga kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak fokus kepada kebesaran Tuhan, kita akan melihat kebesaran masalah kita. Selalu kita akan melihat. Jadi kita akan stres karena ngelihat, waduh persoalan kita nih seperti ini, gak selesai-selesai ini. Kita akan melihat selalu persoalan kita jauh lebih besar nanti. Jadi kita harus fokus bahwa Allah fokusnya itu kepada Allah kita ini luar biasa. Allah sanggup melakukan segala perkara, sanggup menolongku. Makanya Ayub di 42 ayat 2 mengatakan, aku tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal, tidak ada. Nah, kita tetap harus, kalau kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada kebesarannya, fokus kepada janji-janji Tuhan, kita harus perkatakan setiap hari. Supaya apa? Kita harus jaga, iman kita juga harus tetap jaga. Karena kuncinya Tuhan bisa menolong kita, itu iman kita. Tapi jangan khawatir, Tuhan tahu juga iman kita bisa naik turun bisa. Tapi Tuhan sudah mengajari juga bahwa kita harus senantiasa melekat pada firman-Nya. Kita harus makan firman Tuhan setiap hari. Kita harus bernapas setiap hari yaitu berdoa. Makan firman supaya tidak lemah. Contoh kita sendiri kalau tidak makan ya lemah. Toh. Nah roh kita kalau tidak makan firman Tuhan ya lemah. Kalau kita memperkatakan terus firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Terus perkatakan. Sehingga iman kita tetap stabil. Jadi orang yang mau mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, itu menjadikan Tuhan sebagai pusat atau center dalam kehidupan kita. Harus menjadikan pusatnya kita. Kalau kita terus-menerus menjadikan Tuhan sebagai pusat dan center dalam hidup kita, saya percaya bahwa rencana yang terindah itu akan terjadi dalam hidup kita. Cepat lambat tetap akan terjadi, rencana yang terindah dalam hidup kita tetap akan terjadi. Amin. Jadi, buatlah Tuhan menjadi daya tarik utama dalam kehidupan kita. Jangan Netflix. Ya, jangan sinetron yang dijadikan yang utama. Tapi buatlah Tuhan, jangan hobi. Tapi buatlah Tuhan menjadi daya tarik yang utama dalam hidup kita. Tuhan tuh paling senang diandalkan. Tuhan paling tidak senang kalau tidak diandalkan. Tuhan tuh paling senang diandalkan. Contoh kita sendirilah. Jangan Tuhan, manusia. Coba Bapak Ibu yang di sini. Kalau misalnya anaknya Bapak Ibu di sini ini tidak mengandalkan Bapak Ibu, tapi mengandalkan tetangganya, kira-kira ya apa? Ngamuk enggak kira? Misalnya gitu, setiap hari pulang sekolah, anaknya Bapak Ibu datang ke tetangga minta makan gitu. Lapar aku minta makan gitu. Marah enggak? Marah ya kita ya. Pasti pulang marah dong. Loh kamu kok enggak minta apa-apa? Kamu kok enggak minta mama makan? Pasti gitu tuh. Sama, Tuhan kita kalau kita mengandalkan orang lain, mengandalkan yang lain, marah sebetulnya. Loh kok enggak mengandalkan aku, apa enggak percaya ke aku? Tuhan kan ngomong gitu. Enggak percaya kah? Kan gitu Tuhan. Sama dengan kita Tuhan itu. Makanya Tuhan sangat benci orang yang tidak mengandalkan Dia. Terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan.
yang tidak mengandalkan Tuhan. Sampai seperti itu, saudara. Terkutuk orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Makanya firman Tuhan di dalam Mazmur 18 ayat 8-9 mengatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Dan lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan, kepada para pejabat, penguasa. Ini Raja Daud loh yang mengatakan, orang yang menjadi penguasa nantinya. Jadi Tuhan menjadi andalan itu berarti saat ini maupun akan datang, tetap kita percaya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Baik saat ini kita mengandalkan Tuhan atau rencana-rencana kita ke depan, baik untuk anak kita atau apa rencana kita, tetap mengandalkan Tuhan. Daud ini kenapa kok bisa berhasil ya? Daud ini tidak kurang banyak masalah, saudara. Daud ini banyak masalah. Sehingga Daud tuh pernah mengatakan seperti ini. Sekiranya aku tidak melekat pada firman-Ku, pada perintah-perintahmu, maka aku telah binasa oleh sengsaraku. Daud loh ngomong gitu pada saat sengsara. Jadi dia mengatakan, kalau aku Tuhan tidak melekat pada firman-Mu, aku sudah mati dalam kesusahanku. Sama kita kalau tidak melekat pada firman Tuhan, tidak mampu kita mengalami masalah, tidak mampu kita. Kita nanti akan melihat masalah kita jauh lebih besar dari kekuatan Tuhan. Daud itu dari masa mudanya mengandalkan Tuhan. Dari pada saat dia melawan Goliat itu sudah mengandalkan Tuhan. Pada saat dia sudah dibawa oleh Saul ke istana dan akhirnya Saul itu iri hati kepada Daud. Daud akhirnya lari daripada Saul dan dikejar-kejar oleh Saul. Dia mengandalkan Tuhan. Dan pada saat sewaktu-waktu dia mendengar dari anak buahnya bahwa ada daerah Kehila, ya, Kehila itu akan diserang oleh orang Filistin pada saat itu. Kemudian anak buahnya mengatakan kepada Daud bahwa area itu akan diserang oleh orang Filistin. Karena Daud ini punya jiwa pahlawan untuk membela bangsanya ya. Padahal itu bukan tugas Daud dong. Tugasnya harusnya rajanya dong, Raja Saul dong. Masa orang biasa yang mau membela, rajanya tidak membela bangsanya sendiri. Tapi Daud mau membela waktu itu. Dia tanya kepada Tuhan. Karena dia selalu mengandalkan Tuhan pada saat itu. Dia tanya kepada Tuhan, apakah aku harus pergi kepada Kehila dan menyelamatkan Kehila? Akhirnya Tuhan menjawab, ya kamu pergi dan menyelamatkan Kehila. Nah, kemudian dia mengumpulkan anak buahnya. Ayo kita harus menolong Kehila. Anak buahnya ngomong apa, saudara? Semua komplain semua anak buahnya ya. Komplain semua mengatakan bahwa kita sekarang ngajak dikejar-kejar Daud kok kita mau nolong orang lain. Loh cengli ya. Wong kita nih loh masa kesusahan, mosok menolong Kehila. Itu kan bukan tugas kita, tugasnya Saul itu rajanya. Sampai Daud tanya lagi. Masuk yang kedua tanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan ya. Tanya lagi, boleh enggak aku tetap? Meskipun anak buahku nih melarang, boleh enggak saya tetap maju membela Kehila? Tuhan mengatakan lagi kedua kali, maju, aku akan menolong kau dan membuat kau menang melawan Kehila. Akhirnya betul, dia mengajak serdadunya, akhirnya yang kedua ini serdadunya ikut semua, betul-betul Kehila menang, itu orang Filistin semua dihancurkan. Nah, tapi karena kemenangan Daud ini, Saul tahu akhirnya. Saul tahu, oh ternyata Daud yang sedang aku cari untuk dibunuh ini ada di Kehila. Padahal Kehila itu kota yang banyak pintu tertutup. Jadi kalau ditutup itu sudah tidak bisa kemana-mana kota Kehila itu. Kota yang tertutup. Nah, akhirnya Saul mempersiapkan untuk menyerang Kehila, ya, menyerang Daud, membunuh Daud. Tapi Daud mendapat kabar terlebih dahulu bahwa Saul akan datang untuk membunuh dia. Kemudian dia tanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya harus tetap di sini?
atau harus pergi dan tanya apakah benar-benar Saul akan datang. Tuhan ngomong Saul akan datang. Kemudian Daud tanya, apakah kira-kira orang-orang Kehila ini yang aku sudah tolong dan sudah ditolong Daud, apakah akan berperang melawan aku atau menyerahkan aku kepada Saul malah? Tuhan ngomong, orang ini yang kamu bela ini akan menyerahkan kamu ke Saul, bayangkan saudara. Ini orang Kehila ini tidak tahu diri ya. Sudah sebetulnya dia mati semua, dibela Daud, akhirnya hidup, malah dia kalau datang Saul nanti dia yang akan menyerahkan Daud kepada Saul. Saudara. Tapi karena Daud selalu mengandalkan Tuhan, akhirnya dia berangkat terlebih dahulu sebelum Saul datang ke Kehila. Akhirnya Saul tidak jadi datang ke Kehila. Itu Daud sebelum jadi raja, begitu dia selalu kehidupannya mengandalkan Tuhan. Makanya selalu berhasil Daud. Dalam posisi susah, dalam posisi senang, terus berhasil dia. Anak Tuhan tuh kelihatannya ya, kalau dalam masalah itu, saya ini, coba ya, jangan saya, Bapak Ibu juga, diperhatikan sendiri dalam kehidupannya. Ambil kertas kosong, garisan. Ya, garis saja lurus ini, seret gini, lurus saja ya. Coba kehidupannya mulai dari tahun berapa? Misalnya sejak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Misalnya umur 20, saya mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh pada Tuhan. Lihatan, anak Tuhan meskipun ngalami proses susah, payah, enak, tidak enak, gelombangnya itu ya gini gelombangnya. Terus naik ke atas gelombangnya. Tidak pernah stagnan gini atau ke bawah. Memang banyak kesusahan, anak Tuhan bisa gini. Bisa sampai bawah, naik lagi ke atas, sampai bawah. Tapi naiknya terus ke atas. Coba ingat-ingat sendiri. Ambil kertas di rumah nanti coret. Tahun segini saya ini, tahun segini saya punya ini, tahun segini saya ini. Terus coba, kira-kira naik enggak? Kalau bersama Tuhan, pasti naik. Pasti naik. Makanya itu kita harus tetap bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Daud setelah menjadi raja pun bukan sombong saudara, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Begitu Daud diangkat jadi raja, semua orang Filistin itu akan berperang melawan Daud. Tapi dia bertanya lagi kepada Tuhan. Tidak usah dibaca ya, itu di 2 Samuel 5 ayat 19, tapi tidak usah dibaca sampai ayat 25. Saya ceritakan saja singkat. Setelah Daud jadi raja, semua raja-raja orang Filistin itu akan bersatu melawan Daud. Tapi dia tanya lagi, dia orang yang mengandalkan Tuhan Daud itu. Apakah aku boleh berperang melawan orang-orang itu, Filistin yang akan berperang melawan aku? Daud katakan, Tuhan mengatakan silakan. Engkau berperang dan kau akan memenangkan peperangan itu. Betul saudara, menang akhirnya. Kemudian orang Filistin tidak terima dong ya. Dia mencari serdadu yang lebih banyak, raja-raja dikumpulkan semua orang-orang Filistin akan menyerang lagi. Dan Daud tanya lagi yang kedua ini, bukan sombong, biasanya kita ini manusia kalau sudah pernah menang sekali, tidak tanya Tuhan lagi, oh sudah pernah kok aku menang, yang kedua gak usah ya biasanya ya. Itu kecil itu sudah pernah aku kalahkan gitu ya. Tapi Daud enggak loh, tetap tanya lagi, tetap mengandalkan Tuhan. Boleh enggak Tuhan, yang kedua ini saya berperang lagi melawan orang Filistin. Tuhan ngomong jangan. Kalau engkau maju ke sana engkau akan kalah. Tapi engkau sekarang jangan maju tapi mengelilingi. Mengelilingi. Jadi mengelilingi belakangnya orang Filistin semua saudara, mengelilingi. Bahwa aku akan berperang melawan kau. Betul saudara. Setelah peperangan betul-betul terjadilah kemenangan Daud lagi. Karena dia mengandalkan Tuhan. 2 kali saudara. Jadi Daud itu luar biasa. Dia sebelum jadi raja mengandalkan Tuhan, setelah jadi raja pun dia tetap mengandalkan Tuhan. Kadang kita ini memang sering kali ya, termasuk saya lah ya, kalau doa-doa tidak dijawab tuh kapan Tuhan dijawab-jawab ini gitu ya, karena ya, sering kali kan gitu ya. Tuhan tuh sabar karena ya, kita ini nggak sabar karena kita ini pengen cepet-cepet dijawab tuh ya doanya ya. Padahal Tuhan ngomong tunggu ya, sampai waktu yang tepat gitu. Di 2 Petrus 3 yang ke-9.
Saya bacakan saja supaya cepat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya suatu kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Keinginan Tuhan sebetulnya setelah dia jawab doa kita ini tidak jatuh sebetulnya gitu loh. Mungkin kita ingin mendapat pertolongan apapun, tapi Tuhan sebelum menjawab doanya, dia mempersiapkan kita untuk menerima jawaban itu. Tinggal sekarang respon kita, pada saat kita menunggu jawaban Tuhan, respon kita apa? Responnya kita nih mempersiapkan diri menerima janji Tuhan, atau responnya kita nih lagi santai gitu ya, tidak mempersiapkan diri untuk menerima janji Tuhan. Kalau kita respon kita pada saat menunggu jawaban Tuhan, kita respon kita mempersiapkan sambil menunggu jawaban Tuhan, prosesnya lebih cepat. Jadi kita harus senantiasa mempersiapkan. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagi kita untuk selamat, untuk berubah juga ya. Kadang Tuhan itu menunggu kita supaya kita nih ada yang diminta oleh Tuhan untuk kita berubah dulu. Karena Tuhan itu memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada yang disayanginya. Jadi ingat, sama dengan kita nih sayang sama anak kita, makanya kita mendidik dia. Makanya kita kadang-kadang kalau anak kita nakal, kita memukul dia. Kita memarahin dia dan kadang-kadang sampai memukul meskipun tidak bukan memukul yang luar biasa, hanya buat pelajaran gitu ya. Kalau anak kita tidak dididik, kurang ajar tapi tidak dididik, jadi apa anak kita besok itu? Jadi Tuhan tuh mengasihi kita sampai kita ini dididik, ya, diajar sama Tuhan. Supaya menjadi anak yang baik, ya. Jadi jangan lupa setiap persoalan andalkan Tuhan, tapi setiap rencana ke depan saudara juga harus andalkan Tuhan. Jadi baik hari ini ke depan kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Karena firman-Nya mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang hidup sesuai dengan rencana Allah. Di dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita ini orang-orang yang dipilihnya, kita sudah dipilih. Mereka yang juga ditentukannya, kita juga ditentukan. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kemudian yang ke-30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, kita ini sudah ditentukan, dipilih dan ditentukan. Mereka juga akan dipanggilnya. Dan mereka juga akan dibenarkannya dan mereka juga akan dimuliakannya. Yang terakhir adalah dimuliakannya. Jadi apa? Kalau dipilih dan ditentukan, itu sudah masa lampau karena kita dari awal sudah dipilih dan ditentukan. Jadi Tuhan sebetulnya saat ini melalui proses kita hari demi hari sedang menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya, ya. Jadi serupa, pikiran kita harus serupa, ya. Perilaku kita harus serupa, ya. Itu proses hidup itu. Hari demi hari. Proses hidup setiap hari kita ini diproses. Dan itulah yang harus kita sadarin kalau kita nih setiap hari diproses Tuhan. Supaya kita ada kemajuan. Jadi melalui firman ini kita tahu sekarang untuk kita bisa mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan harus ada harga yang kita bayar juga. Harus ada yang kita lakukan. Bukan kita menunggu saja. Kita harus berbuat juga sesuatu yang diinginkan Tuhan, terutama mematikan kedagingan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan gini, kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja deh, katanya Tuhan, tak kasih. Nah itu kan gak gampang firman ini ya.
kalau tidak mati setiap hari, mana bisa kita melakukan firman ini. Kalau kita sudah mati, benar-benar mati bersama Kristus dan bangkit bersama Dia, firman ini baru bisa terlaksana. Karena berarti kehidupan kita ini sama dengan kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Ya enggak? Baru bisa melakukan firman ini. Selama hidup kita tidak bisa sesuai dengan kehidupan Tuhan, kita tidak bisa melakukan firman ini. Jadi orang yang seperti ini adalah orang yang bukan hanya menikmati firman, tapi orang yang dikuasain firman. Baru bisa hidup seperti ini. Jadi kita harus dikuasain firman. Kalau kita terus ingin menguasai firman, akhirnya kita dikuasain firman. Kalau sudah dikuasain firman, roh kita setiap hari dimakan firman, kita kuat. Tapi kalau jiwa kita, pikiran perasaan kita, yang lebih condong kepada hal-hal yang lain, kita jadi lemah. Karena selama hidup kita ini setiap hari saja, keluar saja dari sini kita. Jiwa kita ini, pikiran perasaan kehendak kita ini, dipengaruhi oleh lingkungan kita, keadaan kita mungkin ya. Keluar dari sini saja, kita lihat HP bisa susah saudara. Kita ngeliat HP aja bisa takut. Percaya enggak saudara? Bisa. Nah kalau kita tidak diisi roh kita dengan firman, saudara, tidak dimakani firman, jiwa kita setiap hari ini diisi sesuatu yang tidak baik. Kalah kita. Sekarang lebih banyak mana? Jiwa saudara diisi oleh hal-hal yang sekarang di sekitar kita dan lingkungan kita oleh HP kita, atau roh saudara yang diisi oleh firman Tuhan? Banyak mana? Nah itu yang menentukan hidup kita, kekristenan kita. Makin banyak kita diisi sinetron, keputusan kita ini keputusan sinetron semua loh. Loh kenapa kok orang mau bunuh diri? Loh setiap hari sinetron susah bunuh diri. Jadi keputusan kita dipengaruhi apa yang kita dengar, lihat, dengar, keputusan kita. Nah kalau keputusan kita mau sesuai firman Tuhan, kita diisi firman Tuhan, janji Tuhan disebutkan setiap hari melalui lidah mulut kita. Kalau kita mengalami hal seperti itu, firman yang keluar. Betul saudara? Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kuat lagi saudara. Karena percaya kita. Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kuat lagi kita. Nah kalau banyak sinetron Tuhan, eling sinetron ini. Katanya dia, Maryam, lain saudara. Gitu. Jadi kita ini, hidup kita ini kita yang menentukan. Kedewasaan rohani kita juga kita yang ikut andil menentukan. Kalau kita mau maju, mau bertumbuh luar biasa dalam Tuhan, kita juga harus ngambil keputusan. Itulah enaknya ikut Tuhan dan Tuhan memberi pertolongan dan kekuatan. Kalau kita tidak mampu berjalan, hidup baru, ingin mematikan hidup kita, kedangian kita yang lama, kita minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan menolong. Karena Tuhan tidak alergi dengan kelemahan kita. Dia pernah jadi manusia, tahu kelemahannya juga. Tapi yang terpenting kita tahu harus kemana kita. Kita harus lebih banyak makan makanan rohani daripada makanan jasmani, saudara. Itu yang terpenting. Supaya kita ini setiap hari betul-betul kuat di dalam Tuhan. Makin ke depan ini kita bukan makin enak. Saudara percaya nanti. Sekarang saja kita baru melewatin COVID. Kita tidak tahu lagi ke depan. Yang mana lagi? Kita tidak tahu. Tapi selama kita banyak makan firman Tuhan, makanan-makanan rohani, di posisi apapun, zaman apapun, kita selalu tetap kuat bersama Tuhan. Tuhan mengatakan di segala musimmu, ya, di segala musim kita. Mungkin musim di sini, musim di sini, musim di sini. Kalau kita selalu bersama Tuhan,
dan posisi kita tetap kuat bersama firman Tuhan. Dimanapun posisi kita tetap enjoy saja ya. Karena bersukacita itu bukan posisi Anda saat Anda berkelimpahan. Tuhan tuh menginginkan posisi kita nih sukacita pada saat juga kita kesusahan harus bersukacita. Tuhan ini tidak mengatakan kita bisa bersukacita kalau kita posisi enak ya. Posisi tidak enak pun kita tetap harus bersukacita. Jadi senantiasa bersukacita. Itulah yang harus kita lakukan. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan, begitu rindunya Engkau Tuhan menolong kami. Begitu rindunya Tuhan Engkau memulihkan keadaan kami. Begitu rindunya Tuhan Engkau Tuhan memberkati kami Tuhan. Buatlah kami mengerti Tuhan, apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk dewasa di dalam rohani. Ajar kami hidup Tuhan sesuai yang Engkau mau. Ajar kami Tuhan untuk memulai hidup baru Tuhan bersama-Mu. Kami mau mematikan hidup kami Tuhan yang lama. Karena kami percaya Tuhan, kami telah mati dan hidup kami tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Biarlah Engkau yang menjadi ada yang di depan kami Tuhan. Biarlah kami ada selalu di belakang Kau Tuhan. Supaya kami semua Tuhan seturut dengan Kau Tuhan. Menjadi serupa dengan Kau, menjadi segambar dengan-Mu. Baik sifat-sifat kami Tuhan, karakter kami menjadi serupa dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Makin hari makin baik di hadapan-Mu. Hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Budi buat firman yang sudah disampaikan. Percaya bahwa semua kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin. Selalu dan
angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesona. Amin, amin, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sekali lagi memberkati hamba-Mu Pak Budi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan nikahnya, keluarganya, anak-anaknya Tuhan, Engkau berkati masa depan, Engkau berkati pekerjaan, berkati pelayanan. Kami percaya bahwa setiap taburan semua hal yang dia perbuat bagi Tuhan sudah menjadi satu investasi besar dalam kerajaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih Engkau yang membalas memberkati selalu segala sesuatu yang hamba-Mu ini kerjakan dan lakukan. Sebentar kami akan memberi persembahan yang terbaik kami kepada Tuhan dalam bentuk mata uang kami, dan kami percaya bahwa apa yang kami serahkan, apa yang kami lepaskan, apa yang kami berikan, Tuhan yang melihat. Sebab kami percaya bahwa Tuhan, Engkau berkata mereka yang menabur akan menuai, mereka yang memberi akan menerima. Sungguh terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan kami terlalu percaya, kami memberi yang terbaik yang kami bisa beri, sukacita dan sukarela, berkenan di hadapan Tuhan. Engkau membalas memberkati. Hamba memberkati usaha pekerjaan umat-Mu. Mereka yang memberi, Engkau balas berkati berlipat ganda. Semua kesulitan-kesulitan yang mungkin sementara dihadapi hari ini, seperti firman pada pagi hari ini, tanya Tuhan, berandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan. Tuhan bisa diandalkan, Tuhan mampu diandalkan, Tuhan harus diandalkan. Dan kami percaya Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Pertolongan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Selamat memberi, Tuhan berharga di mata-Mu. Ku mau selalu. Bagi Anda yang ada di online, Anda bisa memberi persembahan sesuai dengan nomor rekening yang ada di screen Anda. Nomor rekening BCA 67507700612 atas nama Bu Lulia Puspita. Biarlah semua pemberian Anda untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini, Galilea Ministry, dapat memperlebar pekerjaan Tuhan di muka bumi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau sudah, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi katakan, ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku.
Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi yang terakhir, selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami percaya bahwa sekali lagi ibadah memberi keuntungan yang besar. Ada nasihat, ada arahan, ada kekuatan, ada pengharapan, ada iman yang makin dikuatkan. Dan kami percaya kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera, kemenangan, pengharapan akan kemuliaan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya sungguh bahwa roh yang ada dalam kami jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kami percaya sungguh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi mereka yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Terima kasih buat kasih sayang dan anugerah-Mu. Balas berkati semua umat-Mu, balas berkati hamba-Mu, balas berkati pelayanan yang ada di tempat ini. Tante Maria, semua kami yang terlibat dalamnya diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu angkatlah kedua tangan Anda, terimalah keuntungan yang besar dari ibadah pada pagi hari ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, membuat kita jadi terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan kita berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidupmu, kesehatanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, rumah tanggamu diberkati Tuhan, masa depan, pekerjaan, pelayanan, pertemananmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.